Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali. Kita langsung saja ke Surabaya. Pak Kiswoyo, ada Bapak Christopher Tulus dari Surabaya, Jawa Timur, menanyakan saham BJTM, Pak. Bagaimana prospek ke depannya, Pak Kiswoyo? BJTM ini memang saham dividen, jadi artinya, waduh, tapi udah tinggi ya. Harusnya memang belinya sebenarnya September, sebelum bulan ya September Oktober lah membelinya. Karena kalau sudah naik tinggi gini, nanti takutnya sudah peluang untuk naiknya sudah mulai terbatas. Jadi kalau kita tahu memang sih masih ada peluang naik, tapi sudah mulai terbatas ya. Ya semoga saja sih, kalau lihat ini udah 765 ya. Ya kalau dia masih di atas 750 sih harusnya dia masih bisa naik ke atas. Atasnya itu bisa sampai 900 aja, saya lihat itu. Tapi mungkin kenaikan tertinggi mungkin di Desember atau Januari. Jadi menjelang tutup buku, dan juga akan ada bagi dividen, sehingga itulah yang akan membuat kompor mesinnya itu bisa panas. Artinya orang memang BJTM terus BJBL itu sejenis, jadi mereka harusnya belinya biasanya bulan-bulan sebelum November. Jadi mulai November Desember itu mereka udah mulai siap jualan kalau naik tinggi seperti itu. Karena memang mereka hanya ngincer nanti begitu keluar berita bagi dividen, atau bahkan kalau belum keluar berita dividen, kalau harga sudah naik tinggi ya mereka akan jual biasanya. Baik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi, mau tanya saham untuk FPNI, Lotte Chemical Titan Tbk, sudah ambil posisi di 234, Pak Kiswoyo. Oke, kalau ini FPNI, waduh turun ya, ini lagi turun. Ini sebetulnya kalau turun di bawah 230 ini bisa bahaya sih. Kalau turun di bawah 230 dia bisa main ke arah 200-an lagi. Jadi trennya masih turun nih, sebenarnya agak-agak berbahaya sih. Gitu. Kalau dijagain 230 ya sampai ke bawah 230, dia berisiko turun lebih bawah lagi. Atasnya sampai 240-an dulu sih. Gitu. Oke, supportnya di 230 ya Pak. Selanjutnya kita ke Kediri. Pak Kiswoyo, mau tanya saham BRIS di 2191. Tadi juga Anda rekomendasikan masuk ke dalam saham pilihan. 2191 untuk posisi BRIS, Pak Kiswoyo. BRIS ini memang disimpan aja, karena sebetulnya dia support paling kuat itu adalah support paling bawahnya. Paling kuat itu adalah level 2000. Jadi nanti kalau ada dekat-dekat level 2000 mau beli, boleh buy and hold sekaligus average down. Lalu setelah itu simpan aja, harusnya tahun depan sampai pertengahan tahun depan mungkin ada angka sekitar 2.500. Mungkin ya akhir tahun depan mungkin bisa 3.000 ya, tapi 2.500 lah yang paling make sense ya sebetulnya. Jadi memang peluangnya cukup besar. Jadi pada koreksi turun lagi sampai level mendekati 2.000, mungkin 2020, 2030 mau average down boleh sih. Gitu. Baik. Pak Santoso di Kediri 2191, posisi penutupan hari ini 2060, melemah di 1,44%, average down di level 2020, atau pelemahan di level selanjutnya untuk BRIS. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Victor Natali dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Agro penutupannya di 2090, apakah penguatan atau kenaikan yang terjadi untuk agro, maksudnya prospek ke depannya mungkin ini, Pak Kiswoyo? Agro ini kan mau ada ISUS, harusnya terjadi di akhir bulan ini. Jadi memang ini kita lagi menunggu berita ISUSnya. Seperti BRI kalau kita ingat bahwa rumornya sih harga ISUSnya adalah antara 1.800, 1.900 sampai 2.000. Jadi kalau memang harga ISUSnya adalah angka 2.000, itu biasanya dia akan ke arah 2.200 lebih. Tapi kalau misalnya ISUSnya adalah di harga 1.800, mungkin ini adalah harga high-nya dia 2.100 sampai nggak nyampe 2.200. Setelah itu dia akan turun. Jadi kalau kita ingat harga ISUS BRI itu adalah sekitar 3.400, harga low-nya saat itu pada masa proses ISUS sampai 3.500. Sehingga nanti kalau agro ini memang masa depan masih cerah, tapi karena ada ISUS, jadi kita lihat kalau misalnya sudah punya ya bisa jual dulu, jual profit. Lalu satu kita tunggu, nanti harga ISUSnya berapa? Harga ISUSnya 1.800, ya mungkin kalau ada angka 1.900 lebih, ya 1.900 sekian boleh kita beli. Baik. Gitu. Jadi posisi lepasnya di mana Pak Kiswoyo? Karena setelah saham-saham melakukan right issue ataupun setelah cum right-nya lebih cenderung tertekan. Enggak, kalau itu kita bedakan. Kalau kita kemarin BRI, ini kan induknya BRI juga. Kemarin ISUS, malahan setelah ISUS selesai, malahan BRI naik kan sampai ke level 1.000 lebih kan. Ya harapannya agro juga akan meniru jejak yang sama juga. Jadi nanti setelah proses ISUS mungkin dia akan bisa baru naik ke arah 2.500 sampai 3.000 lah. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tarigan dari Medan. Ini kebetulan menanyakan saham-saham bank digital atau calon bank digital ini untuk Arto posisi di 15.200 sampai dengan akhir tahun, Pak Kiswoyo.
Arto ini sebetulnya kalau dia nggak bisa nembus level 16.000, ini dia tetap turun lagi ke bawah sebetulnya ya. Jadi ini ada resisten kuat di 16.000, kalau dia nggak bisa nembus 16.000 bisa turun lagi. Sebetulnya bawahnya itu adalah level 14 ribuan ya. Kalau dia jebol di bawah 14 ribu ya dia bisa turun lebih dalam lagi sih. Oke. Support yang diperhatikan di 14.000, Pak. Iya, betul. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Roland di Cibubur. Mohon dianalisa untuk MPPA. Sudah ambil di posisi 670, Pak Kiswoyo. MPPA Ya. Ini dia nggak bisa nembus 660 ya. Padahal kalau dia bisa naik di atas 660, itu baru dia bisa naik ke arah 700-an lebih sampai 850. Ya, saat ini level supportnya adalah di level 600-an sih. Kalau 600-nya dijebol ke bawah, ya dia bisa ada angka 550 lagi sebetulnya. Sudah ambil posisi di 670, Pak. Strateginya paling tidak untuk meminimalkan kerugian, Pak Kiswoyo? Ya, kalau turun di bawah 600 itu harus hati-hati, harus siap untuk cut loss ya, karena ini takutnya risikonya sih agak-agak tinggi ya gitu. Tapi kalau tembus 600 ya bisa ke 550 gitu. Tapi kalau misalnya dia masih di atas 600 ya semoga dia bisa bergerak ke arah 660, naik lagi ke atas terus bisa sampai 700-850 sih. Baik, jawaban untuk MPPA dari Bapak Roland yang ada di Cibubur, dan tampaknya ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Kiswoyo. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, kami mohon maaf karena waktu kita yang cukup terbatas, dan Anda bisa bergabung bersama kami di program dan di waktu yang sama, terutama untuk perdagangan di keesokan hari jelang libur akhir pekan. Pak Kiswoyo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Kiswoyo, sehat selalu, Pak. Oke, siap, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak